Salam kerahiman. Hari ini tanggal 26 Februari. Kita akan baca dari 3 nomor. 1538, 1546, dan 1569. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1538. Pada waktu itu, kasih akan Yesus berkobar sedemikian kuat di dalam hatiku, sehingga sambil mempersembahkan diri untuk jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih, aku memendamkan diri sepenuhnya di dalam Dia. Ketika aku kembali sadar diri, Tuhan mengizinkan aku mengecap sedikit sikap tidak tahu terima kasih yang melanda hatinya. Pengalaman ini berlangsung dalam waktu yang singkat. 1546, Tuhan berkata kepadaku, "Aku sangat senang akan kasih-Mu. Kasih-Mu yang tulus menyenangkan hatiku, laksana harumnya bunga mawar di pagi hari, sebelum embun yang menempel padanya diserap oleh sang surya. Kesegaran hatimu menawan aku. Itulah sebabnya aku menyatukan diri denganmu, lebih mesra daripada dengan makhluk lain manapun." 1569. Oh Yesus kasih abadi, Engkau telah mengurung diri dalam hosti, dan di sana Engkau menyembunyikan kealahan dan keelokanmu. Engkau melakukan ini untuk memberikan dirimu seutuhnya dan seluruhnya kepada jiwaku, dan untuk tidak menggentarkan jiwaku dengan keagunganmu. Oh Yesus kekasih abadi, oh terang abadi, sumber sukacita dan kebahagiaan yang tak terselami. Engkau telah menyelubungi dirimu dengan roti. Karena ingin menjadi bagiku surga di bumi, Engkau sungguh menjadi surga ketika kasih-Mu ya Allah, Kau limpahkan kepadaku. 1538. Pada waktu kasih akan Yesus berkobar sedemikian kuat dalam hatiku. Ada saat tertentu di mana kasihnya akan Tuhan itu memuncak, berkobar sedemikian rupa ya. Dan kasih yang berkobar itu Suster Faustina lakukan dengan membenamkan seluruh dirinya di dalam Tuhan. Dia mengalami kasih yang berkobar dan dia benamkan seluruh dirinya dalam Tuhan. Sambil di sini dikatakan mempersembahkan diri untuk jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih. Ini bisa menjadi contoh kita juga pada saat kita begitu kasih kita kepada Tuhan berkobar-kobar, mari kita benamkan diri kita dalam kasih Tuhan. Hanya merasakan kasih Tuhan, hanya merasakan pelukan Tuhan, tapi bukan itu aja. Suster Faustina katakan di sini menyerahkan diri, menjadi silih, menjadi persembahan kepada Tuhan untuk menjadi silih atas jiwa-jiwa yang nggak tahu terima kasih. Suasana itu, situasi itu akhirnya Suster Faustina sadari juga. Waktu aku sadar katanya ya, Tuhan mengizinkan aku mengecap sedikit sikap tidak tahu terima kasih yang melanda hatinya. Yesus men-sharingkan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan oleh hatinya melihat jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih tersebut. Saya nggak tahu bagaimana apa yang di-sharingkan Tuhan Yesus kepada Suster Faustina ya. Tapi sesederhana ini mungkin ya. Saya pernah mengalami satu hal. Saya melihat salah satu teman itu dia terbelit hutang dengan rentenir. Yang bunganya 1 bulan 10% atau berapa ya. Pokoknya bunganya besar sekali. Sedangkan dia hidupnya pas-pasan. Dia hidup dengan berjualan nasi setiap hari di pasar. Ada rasa iba, ada rasa kasihan ya. Jadi saya tanya, berapa sih utangnya? Karena nggak mungkin bisa nutup apa yang dia dapat di pasar untuk menutup
bunganya, apalagi pokoknya ya. Jadi saya timbul rasa peduli. Saya tanya berapa utangnya dan saya memang menegur dia dengan keras, jangan utang lagi, pakai uang yang ada untuk melunasi utang itu kepada rentenir tersebut dan jangan utang lagi sama rentenir. Kalau kamu punya uang nanti secara per bulan bayar aja. Bayar ya, kita di komunitas itu ada kayak tabungan. Jadi bayar ke komunitas untuk supaya hasil dia berjualan nggak habis hanya untuk bayar bunga. Apa yang terjadi? Dia berterima kasih? Enggak. Dia marah. Dia merasa, kamu siapa Esther? Saudara saya bukan, orang tua saya bukan, ngapain ngurusin utang saya? Yang utang saya, yang susah saya nggak minta tolong, kamu ngapain? Ikut campur urusan saya. Itu reaksi dari dia ya. Reaksi dari teman yang lain. Ada yang bilang, lu bodoh. Kenapa bodoh? Iya, orang nggak minta tolong, kamu tolongin. Buat apa? Dia nggak terima kasih. Bahkan malah ngomongin jelek tentang kamu di luar. Sok ngatur, sok berkuasa, sok ikut campur urusan orang. Nah, dari pengalaman itu, saya mengambil satu kesimpulan. Oke, lain kali kalau ada yang susah dan orang itu nggak minta tolong, saya nggak boleh ikut campur. Tunggu sampai dia memang butuh pertolongan. Tapi di pihak lain, yang saya pelajari dalam kerahiman nggak seperti itu. Kalau ada orang perlu ditolong, kita harus peka dan kita berusaha menolong dia. Jangan membiarkan, jangan mendiamkan. Akibatnya dimusuhin, akibatnya dibilang bodoh, akibatnya mengalami hal yang gak enak, ya sudah, terima. Nah ini yang mungkin pengalaman ini ya, yang mungkin saya bandingkan dengan yang Yesus alami. Kita begitu sering dibantu Tuhan. Baru tadi pagi ngobrol sama suami saya. Betapa banyak momen-momen di mana sebetulnya campur tangan Tuhan itu sangat jelas. Sesuatu yang gak terduga terjadi. Sesuatu yang kayaknya gak mungkin ternyata ada jalan ke arah sana. Dan kita berdua bersyukur sama Tuhan karena memang ternyata Tuhan tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita ngomong. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya adalah dengan segala bantuan Tuhan itu kita berterima kasih enggak? Nah, sering kita lalai untuk berterima kasih. Dan pada saat diary ini ditulis oleh Suster Faustina, pada saat itu Yesus bercerita. Yesus sharing, membagikan sebagian daripada apa yang dirasakan oleh hatinya terhadap jiwa-jiwa yang enggak berterima kasih. Mari kita refleksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita berterima kasih pada Tuhan? Atau kita termasuk jiwa-jiwa yang gak berterima kasih sama Tuhan? Nah, cerita tadi, akhirnya saya memang tetap memberi uang pada dia dan memonitor, mengontrol sampai uang itu dibayar ke rentenir sampai beres urusannya ya. Nah, di sini mungkin yang saya salah langkahnya adalah saya mendikte, mengikuti, mengawasi supaya uang itu jangan dipakai untuk yang lain tapi betul-betul untuk dibayar kepada si rentenir tersebut. Sikap saya yang barangkali keras, yang terlalu keras, ini yang tidak nyaman buat dia. Ini juga saya belajar bahwa kalau saya mau nolong orang juga bukan dari versi saya, bukan dari gaya saya. Tapi saya harus rendah hati, saya harus betul-betul menjadi penolong di mata dia. Bukan menjadi orang yang sok ikut campur. Tapi urusannya sudah selesai, dia kalau nggak salah angsur selama 20 bulan, akhirnya juga sudah beres ya. Karena ada juga teman anggota komunitas yang secara rajin menagih setiap hari, setiap minggu supaya uangnya nggak kepake untuk hal yang lain. Itulah salah satu kehidupan di dalam komunitas.
Di 15:46, aku sangat senang akan kasihmu. Itu yang Yesus katakan kepada Suster Faustina. Kasihmu yang tulus menyenangkan hatiku. Laksana harumnya bunga mawar di pagi hari sebelum embun yang menempel diserap oleh sang surya. Jadi kita harus punya kasih yang murni. Kalau saya bandingkan lagi dengan apa yang saya lakukan, sekarang saya merefleksikan hal itu, mungkin saya juga ada salah. Saya masih mau ikut aturan saya. Saya mau anggota komunitas saya enggak kemakan sama rentenir. Saya juga enggak mau kita kasih makan ke rentenir, memberi kehidupan, keenakan untuk rentenir tersebut. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi saya katakan saya maunya begini, saya maunya begitu. Nah, di dalam proses kerahiman ilahi ini ternyata fokusnya nggak boleh saya, nggak boleh maunya saya. Sehingga reaksi yang terjadi adalah seperti tadi. Saya harus belajar lebih rendah hati untuk bisa menjadi penolong ya, bukan menjadi hal yang tidak membuat dia nyaman. Kesegaran hatimu menawan aku, itu yang Yesus katakan pada Suster Faustina ya. Itulah sebabnya aku menyatukan diri denganmu lebih mesra daripada dengan makhluk lainnya. Kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan pada Suster Faustina, ada 3 hal. Kasihmu yang tulus, kita harus punya kasih yang tulus. Selain tulus juga kita harus punya kasih yang murni. Dan kesegaran hatimu. Jadi fresh ya, sesuatu yang membawa hal yang positif. Itu yang membuat Yesus menyatukan diri dengan kita. Kita selalu menjaga supaya kita punya antusiasme, kasih yang proaktif, kasih yang hidup, kasih yang segar kepada Tuhan. Di 15:69, Suster Faustina menanggapi kasihnya Yesus dengan mengatakan, Yesus, kasih abadi. Engkau telah mengurung diri di dalam hosti. Di sana engkau menyembunyikan kealahan dan keelokanmu. Allah Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, maha murah, maha esa, maha segalanya. Tapi dia mau mengurung dirinya di dalam rupa hosti. Sehingga menyembunyikan kealahannya dan keagungannya. Hosti kecil, roti tidak beragi, yang bentuknya bulat, yang tidak menarik sama sekali. Engkau menyembunyikan keagunganmu dan engkau menyembunyikan kealahanmu. Engkau melakukan ini untuk memberi dirimu seutuhnya dan seluruhnya pada jiwaku. Satu hosti kecil itu yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, berupa kop dalam Komuni Kudus, hosti kecil itu kita sambut. Hal ini dikonfirmasi oleh Suster Faustina, kenapa Yesus membelenggu dirinya dalam hosti kecil tersebut, karena dia ingin memberikan dirinya seutuhnya dan seluruhnya kepada kita semua. Bukan sebagian, tapi seutuhnya. Jadi kalau kita menyambut hosti, itu yang diberikan oleh Yesus adalah seutuhnya tubuhnya, seluruh dirinya. Dan kedua, kalau Tuhan datang dengan segala keagungannya, kebesarannya, kita akan merasa gentar, kita akan merasa takut seperti Musa ya. Waktu Musa di atas Gunung Sinai, dia mendekati ranting yang ada apinya tapi tidak terbakar ranting tersebut ya. Sampai ke titik tertentu dikatakan stop. Dia nggak boleh maju lagi karena Allah itu begitu suci, begitu luar biasa keagungannya, di mana kita semua manusia berdosa. Nggak punya kemampuan untuk bisa ketemu. Tapi dalam hal ini, Yesus mau dikurung dalam rupa hosti dengan melepaskan keagungannya, dan dia mau memberikan diri seutuhnya dan seluruhnya kepada kita. Dan yang kedua juga untuk membuat kita nggak gentar. Kalau kita melihat keagungan Tuhan luar biasa, kita akan merasa sangat gentar, sangat tidak layak, sangat takut ya.
Tapi dengan berupa hosti justru untuk tidak menggetarkan jiwaku karena keagunganmu. Mari kita sama-sama hayati waktu menyambut hosti itu adalah Tuhan memberikan diri seutuhnya. Dia juga dalam rupa hosti untuk supaya kita tidak jadi gentar ketemu Tuhan. Engkau telah menyelubungi dirimu dengan roti, berupa roti. Karena ingin menjadi bagiku surga di bumi. Kita masih ada di bumi. Kita belum benar-benar ada di surga. Tapi dengan Yesus memberikan tubuhnya dalam rupa roti, kita sambut ada Yesus seutuhnya dalam diri kita. Kita mengalami surga. Ada kuasa Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita. Apa yang kurang dari sesuatu hal tersebut? Yesus ada di dalam saya. Itu udah menjadi satu surga waktu kita ada di bumi. Engkau sungguh menjadi surga ketika kasih-Mu Kau limpahkan padaku. Setiap orang punya penilaian sendiri terhadap surga. Orang-orang duniawi bilang, waduh serasa di surga. Kalau mengalami sesuatu yang luar biasa yang ada di dunia. Ya, kita suka dengar ya, orang katakan melihat pemandangan yang begitu indah, melihat fasilitas yang begitu lengkap, kita langsung bayangkan, waduh serasa di surga. Ada yang bilang seperti itu ya. Tapi buat Suster Faustina, dengan dia bisa menyambut hosti kudus, dengan menyambut Tuhan yang dalam berupa roti, dia merasakan surga walaupun dia masih ada di bumi. Dari pengajaran hari ini kita bisa tahu bahwa Allah begitu cemerlang, begitu besar keagungannya, begitu suci. Sedangkan kita manusia nggak layak, kita manusia berdosa. Kita bisa mati yang seperti tadi saya cerita tentang Musa. Tapi kasih Allah itu luar biasa besar. Kerahimannya juga tanpa batas. Dia mau rendahkan dirinya untuk menjadi berupa hosti. Bahkan Suster Faustina katakan dikurung dalam hosti. Dia memberi diri seutuhnya, dia memberi diri seluruhnya kepada kita. Dan ini semua dikatakan oleh Suster Faustina, kita bisa mengalami surga walaupun kita masih ada di bumi. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Suster Faustina pada hari ini. Buat saya juga ini menjadi satu masukan yang baru. Bahwa menerima komuni bukan hanya dihayati sebagai oh saya menerima Tuhan. Tapi ada pesan tersirat yang mau Tuhan sampaikan pada kita bahwa Dia mau merendahkan diri untuk supaya kita bisa menerima Dia. Itu aja. Saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.